Kita sudah tiba di pasal terakhir kitab Sefanya, dan ini masih berbicara tentang hukuman Tuhan yang menimpa Yerusalem. Maka kalau kita melihat di satu sisi saja, maka seolah-olah Tuhan itu tidak adil. Bahkan kita seolah-olah membayangkan Tuhan itu sangat kejam, karena Tuhan melakukan penghukuman yang luar biasa. Tuhan mendatangkan kesusahan besar, Tuhan menyapu habis tanpa sisa. Jadi kalau kita hanya melihat dari sisi itu saja, maka terkesan seolah-olah Tuhan itu jahat dan kejam. Benarkah Tuhan itu jahat dan kejam? Maka kita perlu tahu juga, kemarin kita belajar bahwa Tuhan sudah memberikan peringatan lebih dulu. Tuhan memberikan kesempatan lebih dulu kepada mereka. Dan mereka tidak boleh menjadi bangsa yang acuh tak acuh. Tuhan berkata, dengarlah akan perintah Tuhan yang disampaikan oleh nabinya. Maka kembali di pasal yang ketiga ini diingatkan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Dari ayat ini Anda tahu bahwa Tuhan tidak kejam, bahwa Tuhan tidak jahat, bahwa Tuhan tidak adil. Dia menghukum, tapi sebelum penghukuman itu disampaikan, Tuhan berikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Tuhan berikan kesempatan kepada mereka melalui nabi-nabinya untuk terus menyuarakan suara pertobatan. Namun di dalam ayat yang kedua dikatakan, mereka tetap tidak mau mendengarkan teguran siapapun. Mereka tetap berbuat jahat. Siapa saja yang berbuat jahat dan kondisinya macam apa? Ayat berikutnya Anda akan semakin tahu betapa jahatnya mereka. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Di sini Anda tidak memandang bahwa singa yang dalam arti positif, tapi singa mengaum dalam arti mereka ini keras, mereka ini kejam kepada rakyat. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Jadi para hakim, para penguasa, mereka bahkan seperti serigala yang buas, serigala yang jahat. Mereka memakan, memangsa tanpa sisa. Ayat yang keempat, para nabinya adalah orang-orang yang ceroboh dan pengkhianat. Bayangkan kalau nabi yang merupakan penyambung antara Tuhan dan umatnya menjadi sedemikian ceroboh. Ceroboh dalam arti apa? Menyampaikan sesuatu yang bukan dari Tuhan, menyampaikan sesuatu yang datang dari dirinya sendiri, dan pengkhianat. Pengkhianat dalam arti tidak menyampaikan pesan Tuhan, tapi justru pesan yang hanya menyenangkan telinga manusia saja. Itu namanya pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Kalau rohaniwannya saja sedemikian jahat, apalagi umatnya. Jadi keadaannya benar-benar bobrok. Sekarang kita coba baca ayat yang ketujuh. Jadi dengan keadaan yang sudah sedemikian parah, Tuhan memperingatkan mereka. Peringatan akan hukuman yang bakal menimpa mereka. Sekarang kita lihat respon mereka. Ayat yang ke-7. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku dan akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Sekarang kita tahu kenapa Tuhan menghukum mereka. Karena ketika Tuhan memperingatkan mereka dengan keras, memperingatkan hukuman apa yang bakal menimpa mereka, Tuhan bahkan menyangka bahwa mereka tentunya akan bertobat, bahwa mereka tentunya akan takut kepada Tuhan. Tapi nyatanya Alkitab menulis sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Mereka malah semakin menjadi-menjadi. Mereka semakin jahat. Kelakuan mereka semakin bobrok, semakin busuk hati mereka. Maka kalau Anda membaca semuanya ini, masa tidak adil kalau Tuhan tidak menghukum mereka? Justru tidak adil kalau sampai Tuhan tidak menghukum mereka.
keadilan Tuhan dinyatakan dengan tegas dan melalui hukuman yang menimpa umat Tuhan. Meskipun umatnya sendiri, meskipun biji matanya sendiri, meskipun umat yang dipanggil dan dipilih, tetapi kalau buat jahat, tentu akan dihukum oleh Tuhan. Anda masih bertanya-tanya, benarkah Tuhan itu baik, mengasihi, menyayangi? Kalau Tuhan mengasihi, menyayangi, panjang setia dan kasih-Nya begitu sabar, lalu kenapa Tuhan menghukum umatnya? Anda sudah tahu jawabannya di pasal yang ketiga. Dan satu lagi yang perlu saya tambahkan kepada Anda, sekalipun bangsa Israel dihukum karena kejahatan mereka, karena mereka acuh tak acuh tidak menghiraukan teguran Tuhan, bahkan mereka tetap berbuat jahat dan berbuat busuk. Namun di perikop terakhir Sefanya pasal ketiga, Tuhan masih memberikan janji keselamatan. Apakah dengan ayat-ayat ini Anda masih meragukan bahwa Dia Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang sabar, menyayangi umatnya? Seandainya Tuhan tidak penuh kasih, tentunya janji keselamatan ini tidak perlu ada. Tapi ini ada, menunjukkan Tuhan masih memberikan kesempatan kepada mereka. Mereka yang mau mendengarkan suara Tuhan, mereka yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, merekalah yang nanti akan diluputkan dan menerima janji keselamatan ini. Demikian pula halnya dengan kita. Ketika kita dihukum karena dosa kita, jangan menganggap Tuhan itu jahat. Itu justru bentuk keadilan Tuhan. Itu justru baik supaya kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Masa kita inginnya berbuat jahat, tapi tidak ada konsekuensi yang harus dibayar dari semua kejahatan kita? Bukankah itu justru menunjukkan betapa tidak adilnya Tuhan? Saya rasa Anda sudah paham sekarang. Tuhan berkati.